kami berada di rumah. Jadi jangan heran kalau dressnya ini home dress ya, di rumah begini. Terus Mas Muji pakai sarung ya teman-teman ya. Kali ini kita mau ngebahas sedikit perjalanan kami. Sebenarnya yang sering jadi banyak pertanyaan itu, worth it nggak sih bisnis yang kita jalankan ini, Pak? Difokuskan gitu ya? Iya, difokuskan. Jadi nanti saya bertanya ke Papa bertanya ke saya gitu ya. Boleh. Oke ya. Siap. Oke. Ya, pertanyaan pertama gini, kita flashback ke tahun 2012. Kan kamu tahu ya, aku cuma di rumah jagain 3 anak, nggak ada pembantu nginep gitu kan ya, pembantunya pulang pergi. Jadi semua saya jual, batik Madura, rengginang Madura, bantal salju, pembalut ya, pembalut MLM sebelah gitu kan. Intinya mengisi kekosongan waktu sambil nungguin kamu pulang gitu kan. Pertanyaannya adalah, saya kan tahu New Skin ini dari kamu gitu kan ya, karena kamu yang di prospek. Nah, saat itu apa yang mendasari kamu tuh merasa belief gitu loh, oh ini harus dikenalin ke istri saya nih, soalnya dia yang biasa jualan gitu kan ya. Nah, tapi kan kamu tahu saat itu aku tuh semua dijual dan gak ada satupun yang fokus bener-bener gitu sampai menghasilkan. Kenapa masih mau mencoba New Skin gitu loh? Ya, jadi sebenarnya yang paling mendasari sebenarnya ya, pertama biar ya istri saya ini punya kesibukan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak sibuk nih, saya selalu yang diganggu di kantor. Jadi kapan pulang, gitu ya. Selalu ditanya kapan pulang. Ini kayaknya memang harus ditambah lagi ininya, ditambah lagi kesibukannya. Itu aja. Awalnya itu. Pertanyaan kedua nih, waktu itu kan kita juga nggak nyangka ya akan begini kan. Fokus saya sih yang penting saat itu promosi, jualan gitu kan ya. Sampai akhirnya ketemu dengan orang-orang yang satu visi dan berada di organisasi kita, benar nggak ya? Nah, saya sih salutnya ke Papa itu mau menemani aku dari mulai kecil gitu kan. Biasanya kan pada umumnya suami itu meragukan gitu, itu hanya bisnis MLM, itu hanya bisnis angin-anginan gitu kan ya, dan baru mau join kalau sudah besar gitu kan. Cuma kan Papa tuh beda, Papa menemani saya waktu dari kecil, dari distributor gitu kan ya, sampai akhirnya jadi LOI, RTP. Punya keyakinan apa sih? Emang yakin mau jadi seperti sekarang gitu? Ya, jadi apa ya? Saya pun nggak punya bayangan akan seperti sekarang, punya tim yang besar dan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena yang mendasari saya adalah saya cuma pengen kamu enjoy melakukan apapun ya. Makanya pada saat misalnya kamu minta ditemenin di weekend, misalnya mau coaching, mau bukan coaching sih waktu itu, mau demo kemana-mana, saya temenin. Dan saya memang berkomitmen sepanjang kamu senang mau ngedemo, mau arisan ya, saya yang akan handle, saya akan take over, ngurus anak-anak yang waktu itu masih kecil ya. Jadi lebih ke situ ininya. Jadi kalau ada bayangan enggak. Nah, selanjutnya nih, seiring berjalannya waktu, organisasi semakin besar, kita juga semakin banyak ketemu orang, waktu untuk prospek coaching juga semakin sering. Nah kan, sampai akhirnya saya nggak mampu untuk mendampingi tim itu seorang diri gitu kan. Aku tuh butuh kamu, sampai akhirnya tahun 2015 Papa memutuskan resign ya kan. Nah, yang ada dalam pikiran Papa, kenapa berani memutuskan resign hanya untuk sebuah bisnis MLM gitu kan ya, ibaratnya ya. Padahal kan itu pekerjaan Papa yang sudah Papa pegang dari
jauh-jauh udah lama lah gitu ya ibaratnya. Kenapa mau memutuskan resign dan mau menemani saya untuk tetap untuk bersama-sama membesarkan tim ini gitu kan? Ya, keraguan itu ada pastinya awal-awal. Apalagi kan saya sebagai seorang kepala keluarga, ada di benak itu, waduh jangan-jangan nanti enggak bertahan lama gitu loh. Cuma pada saat misalnya saya nganterin kamu ke New Skin, di situ ada apa? Wall of Fame. Ada Wall of Fame loh. Oh ini ternyata ada yang sampai ke puluhan tahun, dan ini bisa dijadikan ini, makanya dengan kekuatan niat, Bismillah, oke saya resign, saya menemani kamu. So sweet. Memang sih setelah kamu memutuskan resign kan kita jadi lebih banyak waktu untuk mengembangkan tim ya kan. Waktu itu sering keluar kota setiap minggu bahkan, dan memang tripnya New Skin tuh kita bisa setahun itu bisa 2 kali, dan sekali trip tuh bisa seminggu lebih ya kan. Jadi kalau kamu nggak resign mungkin nggak enak sama kantor yang dulu gitu kan ya. Dan di dalam TE Trip terutama kita tuh semakin believe kalau company ini bukan hanya company kecil gitu kan ya. Kita ketemu sama orang-orang yang menjadi tim elit itu bahkan sampai 25 tahun, bener nggak? Iya. Kita aja nih sekarang insya Allah 7 tahun tim elit, kebayang nggak? 25 tahun tim elit, jadi tim elitnya 25 tahun gitu kan ya. Itu yang bikin kita berdua semakin yakin kalau New Skin itu bukan hanya ajang coba-coba gitu kan, bukan hanya perusahaan kecil, bukan hanya untuk cadangan, bukan. Yang awalnya hanya jadi pendapatan cadangan kami, sekarang jadi pendapatan utama, bener kan ya. Terus apalagi pas kita ke Utah ya, ke Utah tahun 2018, dan itu besar banget, iya kan? Jadi office kita sangat besar. Iya, besar banget. Jadi setelah 6 tahun kami di New Skin, 2018 baru kami tuh bisa ke Provo, Utah. Bener ya Pak ya? Iya. Seru ya New Skin ya? Seru banget dan sangat worth it untuk ya kita perjuangkan, karena success story-nya sudah banyak gitu. Jadi bukan cuma katanya nanti ini akan ini, udah. Jadi memang buktinya sudah banyak, dan ya kami jadi salah satu bukti kalau sekarang. Iya. Kalau dulu pun ya dengan hanya melihat Wall of Fame, saya yakin ini bukan bisnis main-main sebenarnya. Tergantung kita mau memanage seperti apa. Iya. Jadi sih memang tergantung usahanya, tergantung usahanya. Jadi nggak bisa hanya duduk-duduk, nggak bisa. Jadi nggak heran orang-orang yang menjadi milioner sekarang, kalau tidak salah ada berapa ya milionernya di Indonesia ya? Kita milioner ke 14, 15, 16, 17, 18, 19, ada 19 ya kan? 19 milioner di Indonesia teman-teman, sejak 2005 New Skin Indonesia. Tapi kalau New Skin dunia sejak 1984. Iya, gitu ya. Jadi teman-teman yang masih berjuang, jangan menyerah, jangan quit ya. Selama Anda masih bertahan di New Skin, milioner itu pasti akan Anda dapatkan. Jadi posisi teman-teman yang sekarang ragu itu pernah saya alami, istri saya alami awal-awal saat merintis. Jadi sama saja sebenarnya. Ini seperti sunnatullah, hukum alam. Jadi semua awalnya ragu, tapi pada saat kita punya keyakinan penuh dan kita menjalaninya dengan konsisten, dengan strategi yang tepat, didukung oleh teamwork yang bagus, itu jadi kenyataan. Yang awalnya ragu berubah jadi optimis. Oke. Sekarang closing statement sih sebenarnya. Kita memulai dari 2012 ya kan, berarti ini adalah tahun ke-9 ya. Iya. Tahun ke-9
mau tahun ke-10 di New Skin teman-teman. Dan artinya tahun ke-7 sebagai tim elit. Iya, tahun ke-7 sebagai tim elit. Ya, kami berharap mudah-mudahan banyak teman-teman di organisasi yang melanjutkan perjuangan kami gitu kan ya, bersama kami tentunya gitu kan. Jadi kita besarkan New Skin Indonesia bukan hanya untuk 10 tahun gitu kan, untuk 20 tahun, 30 tahun, karena bisnis ini sebenarnya bisa diwariskan gitu kan ya. Jadi teman-teman ibaratnya membangun untuk anak gitu loh. Jadi ya namanya aja membangun company untuk anak ibaratnya. Jadi ya membangun bisnis untuk anak ya jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Pada umumnya itu ya banyak yang kerjanya nanggung tapi mau pengen hasil yang maksimal. Ya mana bisa, ya itu kan? mengingkari hukum alam sebenarnya. Iya, jadi intinya nggak salah orang aja. Ya. Siapa yang bekerja dia yang akan dapat hasil, bener nggak? Iya. Ya kan? Selanjutnya kita akan ketemu lagi di bahasan selanjutnya ya. Terus stay tune di channel kami, jangan lupa subscribe, share and comment. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan lainnya. Kalau teman-teman punya banyak pertanyaan dan mau membahas tentang judul apa yang akan kami bahas, misalnya mau sharing sama leader siapa gitu ya, boleh teman-teman kasih saran, nanti kami akan adain kayak gini ya, ya kita akan bikin sharing-sharing kayak gini sama leader-leader yang lagi naik daun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.